Terima kasih Pastor Yogi dan Ibu dan juga semua teman-teman yang memberi kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan. Saya itu mau tanya lagi ya, saya sampai jam berapa ya atau waktunya berapa lama ya Pastor Yongki? Iya, kita biasa selesai sampai jam 21.30 Pak Juan, jadi cukup Kurang waktunya. lebih. Oke, Iya baik. Terima iya. kasih informasinya dan senang sekali karena worship from home itu terus berlangsung. Yang kami lakukan itu pray, praise and worship. Kami lakukan dari awal pandemi di bulan Maret 2020 ya. Sampai sekarang tetap dengan setia kami lakukan karena saya percaya ini menyenangkan Tuhan dan juga di saat yang bersamaan kita juga dikuatkan. Hanya itu kekuatan kita karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan saya memberikan tema yaitu worship and blessings, penyembahan dan berkat-berkat. Saya akan buka banyak ayat. Saya berharap kita semua mau belajar firman Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan yang membuat kita kuat dan berbuah. Eh, di tengah pandemi ini selama 2 tahun saya banyak menolong orang, membimbing orang, karena tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama, misalnya seperti Amerika, Australia, lalu yang ada di Singapura, yang saya tahu dari teman-teman saya. Di kami di Indonesia ada yang sangat maju, misalnya di area kesehatan, bisnis kesehatan, lalu makanan online, tapi juga ada usaha-usaha yang terpuruk ya. Tapi kita percaya Tuhannya sama dan prinsip kebenaran firman Tuhan sama. Saya nggak tahu, permisi tanya dulu, kalau di Amerika tuh punya masalah nggak ya? Saya coba ke galeri dulu, pengen lihat Bapak Bu ya. Karena itu bisa kita bikin pendek khotbahnya kalau nggak ada masalah. Siapa yang hadir ada masalah, tangan. Aku angkat tangan dulu. Orang jujur masuk surga. Oke, lumayan ada 2 orang ya di Amerika yang punya masalah. Oke, kita kembali lagi ke materi. Saya ajak kita buka dulu firman Tuhan ya. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dia bilang begini, Pastor, kok saya ikut Tuhan gini-gini aja? Kok saya ikut Tuhan gak diberkati? Kok dia lebih baru ikut Tuhan lebih diberkati dari saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya renungkan dan saya buat sharing pada hari ini. Kembali lagi ya, itu kata berkat ya. Jadi waktu ada tabut Tuhan, Tuhan memberkati Edom dan seisi rumahnya. Berarti kalau di rumahnya ada mertua, oh tapi saya sih kurang suka sama mertua saya. Loh, itu dari Tuhan pasti diberkati. Ipar ikut nebeng, oh apalagi ipar nomor 3 Pak, pelitnya minta ampun. Nah, itu udah nggak bisa kita tawar. Pokoknya semua diberkati. Di mana ada tabut Tuhan, ada hadirat Tuhan, semuanya diberkati. Jadi itu bicara kehadiran Tuhan ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di gereja yang gembalanya suka menyembah Tuhan. Aku suka sekali menyembah Tuhan. Itu pasti gerejanya diberkati ya. Nah kalau udah pendetanya nggak suka ya, ini kenapa penyembahannya lama sekali ya? Ini bisa dipendekin nggak 2 lagu? Ah, itu berat. Jadi di mana saja, di toko, di bisnis, mau di Amerika, mau di Brebes, Salatiga berarti benar 7, di mana ada penyembahan, di situ ada berkat Tuhan. Nah, ini saya lahir baru 35 tahun. Tapi ya saya nggak punya apa-apa, saya orangnya introvert, saya orangnya pemalu, minder. Yang saya bisa cuma apa? Saya bisa menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Ya, oh kalau gitu kita nebeng aja. Ya, itu nanti kita lanjut lah. Ini baru pembukaan, next ayatnya ya. Apa ada ya Kristen nebeng? Coba. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Ini lebih jelas ya, berarti kalau ada kucing, anjing, kelinci ikut diberkati, dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah. Itu segala itu tuh things, benda, itu ikut diberkati loh. Jadi ya istri nggak bisa masak, cuma masaknya telur ya, kadang mata sapi, kadang dadar, kadang dibikin kecap, tapi bahan baku telur, tapi karena diberkati Tuhan, nggak tahu kenapa suaminya lengket. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13, eh, apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Penting diperhatikan dalam setiap langkah kita, setiap ada kemajuan, kita tuh perlu bersyukur ada korban. Misalnya ganti tahun, masih hidup saya. Itu bukan otomatis loh, itu anugerah. Coba tolong, ya minimum kalau nggak ada korban syukur berupa persembahan kepada Tuhan, ya puji-pujian lah. Ayo kita masuk tahun yang baru. Kok tahun baru main petasan sama kembang api? Apa hubungannya sama berkat Tuhan? Ya, oh kita dur Pak, itu drama Korea kita sikat karena ini malam panjang. Loh, setiap langkah naik gaji, punya anak satu. Wah ini justru kita tiga kebanyakan. Loh, ada orang mau punya anak nggak bisa. Setiap langkah dalam hidup kita tolong ada korban. Kita pindah rumah tapi kontrakan. Loh, tapi kan dapat anugerah. Yang punya rumah bener tuh kasihan loh, nggak pernah pindah-pindah. Sekali di satu daerah di situ, itu bosan sekali hidupnya. Walaupun kita pindah karena kemahalan, ya kan, pindah karena diusir telat tagihan, tapi bersyukur bisa nikmati banyak hal. Itu korban. Kita dipecat loh Pak, tapi akan ada pekerjaan baru, pengalaman tambah banyak. Korban. Kalau nikah ganti istri, oh itu nggak bisa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Ya, next. Ini maaf ya, saya penggal-penggal, jadi kita gali. Next. Ini baru appetizer. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Mulai kemarin malam, karena kita balik lagi online semuanya, karena Omikron cukup tinggi, banyak yang kena. Saya PPW kan pakai gitar, jadi saya pakai strap. Saya bikin standingnya tinggi, tripodnya, jadi saya bisa main gitar sembari saya nari-nari. Kalau di gereja tuh saya dimanapun, mau online service, saya nggak pernah muji Tuhan, menyembah Tuhan duduk. Saya mau menyanyi dengan sekuat tenaga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ini temanya worship from home kan, nama kebaktiannya. Yuk, next. Kita bahas dikit, ini hal-hal basic tapi udah jarang dilakukan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kalau belum ngerti pujian penyembahan, kalau belum setuju pujian penyembahan, si Pak Yongki itu ramai sekali loh Pak, berisik sekali tuh Pak. Kayak nonton bola tepuk tangan terus, suruh aja kita tepuk tangan terus. Begini-gini, kalau belum ngerti, kalau belum sampai di situ, yang penting jangan nganggap rendah. Karena ada dua tipe orang di sini. Yang satu Obed-Edom dan Daud yang menghormati hadirat Tuhan, yang ngerti bagaimana memperlakukan Tuhan, dan Mikal yang memandang rendah. Lebih baik dipelajari. Kenapa ya Pastor Yongki bisa gitu? Kenapa ya Pastor Juan begitu ya? Pendeta berdua kok kayak rocker kalau nyanyi. Nah, itu lebih baik kita tanya. Kita tanya dulu. Next. Ya. Ini penting. Mau ibu rumah tangga, sembari masak, bawa hadirat Tuhan. Next, ayat 17 ya, berarti kita pindah ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Gimana sebagai suami kita mau berkati istri dan anak setiap hari ditumpangin tangan,
kalau kita nggak penuh hadirat Tuhan? Gimana sebagai pemimpin usaha atau bisnis kita mau berkati orang yang bekerja sama kita apapun kepercayaannya kalau kita nggak penuh hadirat Tuhan? Gimana sebagai gembala, ketua sel apapun namanya di BMC New York, kalau kita nggak hidup dalam hadirat Tuhan, apa yang kita mau lepaskan dalam hidup mereka? Makanya setelah Daud hidupnya penuh, dia memberkati mereka. Kelihatannya dalam berkat rohani, tapi lihat apa yang mengikuti. Terus next. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, berkat jasmani mengikuti dari Tuhan, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayammu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 22 dan 23 terakhir, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Kita baca ayat 23 sama-sama dimanapun kita berada. 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, begini. Nggak dapat anak berarti mandul ya. Apa hubungannya worship and blessings? Waktu kita mandul bukan hanya berarti nggak bisa berbuah anak, tapi hidup kita nggak bisa berbuah secara rohani, secara keuangan dan lain-lain karena koneksi kita terputus. Nah, waktu kita mandul gimana kita mau dapat arahan Tuhan? Tuhan itu tahu di mana ada berkat. Bagaimana kita dapat kepekaan, dapat petunjuk, dapat hikmah, dapat inovasi, dapat kreativitas. Loh, aku nggak nyembah Tuhan, aku nggak suka loh Pak. Aku nyembah Tuhan cuma hari Minggu doang loh Pak. Anakku 7 loh, bukan itu Om Tante. Masalah gini, kemandulan untuk tahu arahan Tuhan. Kita mau kemana? Loh, Yesus kan tukang kayu ya. Murid-muridnya itu nelayan ya. Udah nangkep ikan semalaman gak dapet, Musia nangkep ikan malam. Tuhan bilang pagi-pagi tebarkan jala ke dalam. Mereka bilang udah semalaman kami nangkap ikan. Ya dia tukang kayu. Tapi dia tahu di mana ikan berada karena dia Tuhan. Makanya banyak orang Kristen mandul. Karena mereka nggak pernah bangun mesbah pribadi, mesbah keluarga. Ke gereja udah cepetan lu mah udah telat. Masih puji-pujian, itu di BMC New York tuh panjang loh, ada 7 lagu. Ini baru lagu kelima, sampai dihafal loh. Ini lagu kelima, masih keburu, belum telat. Yang penting dengar firman, siapa bilang pujian penyembahan gak penting. Saya itu sembari olahraga aja, sembari sepedaan, itu saya terus pasang lagu rohani. Saya nyembah, karena saya mau hidup saya penuh dengan hadirat Tuhan. Mikal itu satu rumah loh sama Daud. Jadi jangan heran kita di satu gereja BMC New York, dengar khotbah yang sama, pendetanya sama Pak Yongki, kenapa yang satu hidupnya beda, yang satu hidupnya nggak maju. Yang satu maju. Kemungkinan salah satunya karena dia hidup dalam hadirat Tuhan. Ini pesan ya, saya nggak ada hubungan apa-apa, worship from home, atau apapun tadi ada doa fajar apa, dipertahankan. Saya bilang sama tim saya, ada satu yang nggak pernah boleh dihapus dari GBI Gilgal, yaitu doa. Dulu namanya Morning with Jesus, sekarang kan harus online, jadi namanya Pray, Praise, and Worship. Itu nggak pernah boleh dihapus. Karena disitulah kita terkonek dengan Tuhan. Ya, ini pembukaan lu, kita lanjut. Yuk, sekarang ngomongin berkat. Jadi udah tahu ya koneksinya penyembahan sama berkat apa. Jangan suka komplain-komplain, lama banget nih. Jangan. Berkat di perjanjian lama berasal dari kata barak. Ya, berkat di perjanjian baru berasal dari kata eulogeo, ya. Artinya sama. Nanti kita belajar artinya. Perjanjian lama barak,
Perjanjian baru itu eulogio. Nah, ada 3 jenis berkat ternyata. Yang pertama tuh ada berkat yang kekal. Bapak Ibu ini kan direkam, nanti kalau nggak sempat nyatet di foto aja ya. Berkat yang kekal itu artinya gini, begitu kita mati masih ada. Itu panjang. Contoh keselamatan ya. Kita nggak tahu nih Bapak Ibu di New York kan udara lebih bagus, kualitas hidup lebih bagus, apa umurnya lebih panjang nggak ya dari yang di Indo ya. Nah, itu yang penting apa? Keselamatan. Keselamatan. Nggak apa-apa, tetap aja di stay di makalahnya supaya Bapak Ibu yang lain bisa catat. Jadi keselamatan itu sebuah kepastian, itu berkat yang kekal. Yang kedua, bukan hanya itu tapi kehidupan yang kekal. Ya, setelah keselamatan, kehidupan yang kekal. Yang tiga adalah hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memakai pengetahuan yang ada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, makanya kalau mau ada hikmat Tuhan, kita juga mesti punya pengetahuan. Memang ada 4 jenis hikmat. Hikmat dari diri sendiri, itu kalau kita pinter tanpa Tuhan. Hikmat dari dunia, hikmat dari setan, dan hikmat dari Tuhan. Nah, waktu kita itu punya kehidupan penyembahan, hikmat dari Tuhan itu mengalir. Nah, kenapa itu kekal? Karena hikmat itu bisa dibagikan kepada anak cucu kita, kepada jemaat, kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita meninggal, tapi hikmat itu akan tinggal. Ya, yang berikutnya adalah tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Tuntunan manusia terbatas karena manusia tuh nggak bisa lihat jauh ke depan, nggak tahu hari esok. Tapi Tuhan yang pegang hari esok kita. Saya tuh kalau bangun pagi doa saya bilang ini, Tuhan pimpin langkahku, tuntun langkahku, karena di luar Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Itu berkat yang besar banget dalam hidup aku. Yang berikutnya adalah kepercayaan Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan, tapi nggak banyak yang dipercaya oleh Tuhan. Loh, yang bisa khotbah banyak nggak? Banyak. Yang bisa nyanyi banyak? Banyak. Kenapa Bapak Ibu sering dipercaya jadi worship leader? Udah dipercaya. Kok saya lagi? Minggu lalu baru saya. Kok minggu ini saya lagi? Kok tiap minggu saya sih? Loh, kalau dikasih berkat sama Tuhan, $1 juta, kok saya lagi sih? Ya kan nggak bisa gitu dong. Kalau berkat aja, lagi Tuhan, lagi Tuhan. Dipercaya itu anugerah. Suami-suami jangan komplain, kenapa ya dapat istri modal kayak begini? Bersyukur. Bisa menikah bersyukur. Tapi dia bego, Pak. Menurut saya kita yang bego. Kenapa pilih orang bego untuk dikawinin? Jadi sesama bego jangan saling menyalahkan. Ya sudah, kita yang bego milih bego, jangan katain dia bego. Itu kepercayaan Tuhan. Anak saya kayak setan, Pak. Loh, itu anak loh. Saya tuh 7 tahun mau punya anak nggak bisa. Itu berkat yang kekal. Kita meninggal, ada anak cucu yang meneruskan. Gembala selesai, Juan Mogi, Pak Yongki selesai, tapi anak-anak rohaninya banyak. Itu berkat. Ya, yang berikutnya adalah ada berkat yang sementara. Itu materi. Daster rusak nggak? Rusak lah. Tapi enak lupa bolong-bolong tuh banyak ventilasi ya. Tapi nanti robek beneran nggak bisa dipakai. Handphone kita, masih ingat handphone pertama keluar tuh yang nimpuk kucing mati, masuk ICU loh kucing tuh kena handphone. Beda sekali. Laptop zaman dulu itu sementara semua. Ya, ini coba ya. Kalau kita lagi doa Tuhan berkati aku, berkatnya yang mana nih? Yang kekal, yang sementara, atau yang mana? Coba jenis berkat lagi lah, baru kita timbang, nanti Bapak Ibu pilih. Tuhan memberkati rumah Obed Edom. Berkat yang mana tuh? Yuk, yang berikut adalah berkat yang tidak kelihatan. Kehadiran dari Tuhan. Oh, ini jangan disepelekan, ini luar biasa. Siapa di sini yang pernah mengalami kehadiran Tuhan?
Luar biasa kan? Saya tuh bisa lagi duduk sendiri tuh, bisa ngalami hadirat Tuhan loh. Itu indah banget. Saya kota New York senang sekali, tapi mengalami hadirat Tuhan, jauh saya pilih menikmati hadirat Tuhan. Saya kadang-kadang nyanyi lagu yang simple, misalnya apa ya? Ini lagu yang daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi badai hidup padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Simple, tapi tuh hadirat Tuhan memenuhi saya dengan luar biasa. Hadirat Tuhan tuh luar biasa, itu berkat. Jangan semua tuh diukur sama cien. Next, perlindungan dari Tuhan. Ya buktinya aku kena COVID. Loh, sekarang kok ada? Kok Pak Yongki ada lagi sekarang? Perlindungan Tuhan. Tapi ada yang mati, ya kita kan nggak tahu. Loh, orang temennya mama saya keluar jalan dipatok ayam mati kok. Emang kita ngatur Tuhan mau matinya? Aku tuh pengennya tuh lagi khotbah. Oh repot dong. Nanti saya pengen nerusin khotbah, ikut baktian bubar. Kalau lagi khotbah dipanggil Tuhan. Mati urusnya Tuhan. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Emang kita Tuhan yang ngatur Tuhan. Bapak Ibu pernah lewati kesulitan yang menurut kita berat banget nggak? Pernah kan? Kok sekarang masih ada? Itu apa? Perlindungan Tuhan. Itu apa? Berkat. Kesehatan dari Tuhan. Omikron ini ya, si Delta lah, COVID. Kita baru ngerti kesehatan luar biasa. Kebahagiaan dari Tuhan. Saya ketemu orang dari bawah sampai atas. Saya ketemu orang dari yang gak terkenal. Oh dia orang. Oh gitu, sampai gak dipandang sama keluarganya. Oh ada satu ya saudara ya gitu, dilihat sebelah mata. Sampai orang yang terkenal, yang followernya tuh banyak banget. Tapi saya ketemu mereka gak bahagia hidupnya. Saya simpulkan kebahagiaan adalah berkat dari Tuhan. Berikutnya adalah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah keharmonisan keluarga dari Tuhan. Itu lagu itu benar ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Coba aja. Oh saya mau kawin lagi Pak biar happy. Nggak tentu. Bahagia tuh bukan dengan siapa kita menikah. Bahagia tuh di hati. Keluarga kita, suami kita mungkin nggak seperti suami lain. Istri kita mungkin nggak seseksi wanita lain. Tapi yang penting apa? Harmonis. Nah sekarang kalau kita doa, Tuhan berkati aku. Jawab, berkat yang mana? Yang kekal, yang sementara, atau yang tidak kelihatan? Kenapa banyak orang bilang, saya kok nggak diberkati-berkati ya Pak? Kok saya nggak diberkati seperti dia ya Pak? Emang lihat orang naik mobil mewah, pakai diamond yang segede perkedel, segede jagung di sini, Bapak Ibu tahu keluarganya bahagia? Nggak tahu. Cuma kita yang tahu di sini. Kita suka satu lagu lagi ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Semuanya nyanyi. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, sama-sama berkatilah. Ku datang juru
selamat berkatilah. Nah, waktu kita bilang berkatilah itu berkat yang mana? Ayo. Yang kekal, yang sementara, atau yang tidak kelihatan. Banyak kita kecewa karena fokus kita cuma yang sementara. Yang sementara tuh cuma satu loh. Coba lihat deh, yang lain ada 7, ada 8. Nah, saya mau BMC New York nih jangan jadi Kristen apa ya? Kristen materialistis. Kristen yang ngawur. Tuhan tuh nggak semurah cuma ukurannya US dollar. Ya tapi aku ke Amerika kan supaya hidupku lebih maju. Yang bikin kita maju bukan Joe Biden, bukan Amerika, tapi yang bikin kita maju itu Tuhan. Selesai. Next. Lukas 4 ayat 50. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Makanya kenapa kalau kita tumpangkan tangan untuk anak dalam mesbah keluarga di gereja, jangan habis khotbah cepetan lapar. Jangan, terima berkat dulu dan memberkati mereka. Nah, kata berkat di sini punya beberapa arti. Yuk coba kita lihat. Ini udah di pertengahan khotbah ya, saya masih ada tutup bagaimana kita ngalami berkat dari Tuhan. Kata berkat berarti karunia ilahi, itu cuma Tuhan yang bisa buat, yang membuat pekerjaan kita berhasil. Makanya saya kalau doakan anak saya, doakan staff, doa berkat di gereja, saya bilang ini, angkat kedua tanganmu, Tuhan urapi tangan mereka, supaya apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Bikin rempeyek Pak, jangan main-main loh. Bisa eksprot, bukan ekspor, eksprot. Ya aku ya cuma ini loh, kalau dibuat Tuhan berhasil, emang Yusuf, Bapak Yusuf pikir apa? Pembantu rumah tangga. Yusuf tuh narapidana. Tapi kalau kekuatan ilahi itu dibuat berhasil sama Tuhan. Aku cuma bikin combro loh. Apalagi combro, susah dicari itu. Aku cuma gemblong loh, Pak. Whatever, mau gemblong, mau combro, mau cingur, mau apapun. Kalau Tuhan turun tangan, jangan main-main. Dibuat berhasil sama Tuhan. Yang kedua, kehadiran Allah bersama dengan kita. Bayangin ya, Bapak Ibu Saudara sekarang tinggal di suatu tempat kan, di New York. Joe Biden pindah rumah sebelah kita. Apa tuh dampaknya? Jangan main-main. Jangan main-main. Itu baru di sebelah kita loh. Kalau dia pindah di rumah kita, itu bertekuk lutut semua di United States. Siapa yang berani ganggu kita? Anjing kita yang biasa nunduk kayak sekarang begini, Joe Biden tinggal di rumah kita. Sekarang presiden di atas segala presiden. Ada di hati kita, bukan lagi di rumah kita. Ngeri banget. Makanya lagu itu, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Itu ngeri lagu itu. Lah kalau di Amerika nggak tanpa Tuhan, emang bisa sukses apa? Yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan. Kini yang lemah dikuatkan. Kuasa, otoritas. Dalam nama Yesus keluar. Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang Kristen tuh ngomong aja jadi. Kalau nggak percaya ya, pulang ke suami ngomong gini, setan lu, coba ngomong gitu. Pulang ke istri ngomong gini, bukan goblok ya, goblok. Pakai goblok. Bingung kan, apa-apa dikatain goblok. Coba lihat yang terjadi ya. Itu bukan ngomong firman, cuma ngomong goblok. Apalagi ngomong firman. Nih ya, yang namanya otoritas, kita ngomong jadi loh itu.
mujizat tuh ada di mulut kita, dekat dengan kita. Aduh, Tuhan tuh dahsyat ya. Itu arti berkat dan pertolongan Tuhan. Yang berikutnya yang keempat, berkat punya arti pekerjaan di dalam dan melalui kita menghasilkan kebaikan. Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Dalam kita tuh ada potensi. Kenapa ada orang yang dipakai Tuhan lebih lagi, lebih dari kita. Cuma intinya dia mau aja. Bukan bisa atau nggak bisa, dia mau atau enggak. Siapa Juan Mogi 30 tahun yang lalu? Nggak bisa apa-apa. Saya cuma bilang, aku mau Tuhan. Siap Tuhan. Yes Lord Tuhan. Nulis buku, siap Tuhan. Angkat sound system, siap Tuhan. Gulung kabel, siap Tuhan. Ngajar sekolah minggu, siap Tuhan. Saya nggak nanya dulu, itu anak-anak apa nggak kabur? Enggak, siap Tuhan. Emang Tuhan bego apa suruh kita? Terus dia tahu kita nggak bisa. Kan dia lebih sayang sama anak-anak dari sama kita. Kumis saya tuh segede gagang handphone loh, apa anak-anak nggak kabur? Loh, kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu kita bisa. Kamu butuh gedung gereja? Siap. Kamu siapin konsumsi ya? Siap. Kamu ngitung kolektor? Siap. Kapan punya duit sendiri ya? Siap aja dulu. Dipakai Tuhan tuh luar biasa. Makanya waktu Tuhan ajarin saya media sosial ya, saya pakai setiap hari saya posting ayat, posting kebenaran, khotbah. Tujuannya apa? Lewat saya diberkati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masih oke sampai di sini, ini agak pendalaman Alkitab, nggak apa-apa ya, kita lanjut ya, tapi nanti setelah ini dahsyat. Nah, berkat Allah tidak bisa disamakan dengan keuntungan material semata saja, atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan. Nah, kalau kita selalu ikut Tuhan, ini udah penyembah nih, selalu dengan chain, keuntungan material, dan nggak ada penderitaan. Emang orang di luar Tuhan nggak menderita apa? Emang siapa? Orang nggak pernah sakit di luar Tuhan. Nah, kita nanti akan kecewa sama Ibrani 11 ayat 36-39. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan penjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kalau kenal Pak Timotius Arifin, satu pesawat waktu saya lagi bergumul punya anak. Dia bilang, Juan, saya tuh pengen punya anak. Tapi sampai sekarang, Tuhan tidak kasih saya anak. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati saya. Kalau berkat saya ukur hanya anak, betapa kecilnya Tuhan itu. Lihat berapa banyak anak-anak rohani yang saya punya. Lihat bagaimana Tuhan pakai hidup saya. Lihat kesehatan, lihat kepercayaan. Di situ saya bangkit. Jadi, jangan tiba-tiba, aduh udah 10 tahun nggak punya anak. Coba you cek, jangan ada kutuk dalam hidup you. Siapa kita emang Tuhan? Suka sotewo deh. Jadi gini ya, jangan lihat orang menderita, dia nggak diberkati Tuhan. Siapa bilang? Begitu luas berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya tutup inti khotbah kita, bagaimana sih kita menerima berkat dari Tuhan. Saya udah hidup dalam hadirat Tuhan loh Pak. Pujian penyembahan loh Pak. Worship from home saya nggak pernah lewat. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. Orang bisa di gereja, orang bisa Kristen, orang bisa pendeta sekalipun belum tentu dia mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pak, bagaimana kita tahu orang itu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dan hati jauh dari Tuhan? Kan nggak bisa tahu hati dong.
Kan orang bilang gini, "Kamu percaya? Belah dadaku." Ya matilah belah dada. Yang tahu hati kita cuma kita sendiri sama Tuhan. Tapi ada deteksinya, coba kita lihat ayat berikutnya. Cirinya nih seperti gini nih, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Padang gurun aja udah susah loh, tapi terus angus lagi. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini salah satu ciri yang dikasih oleh firman Tuhan. Tapi lihat ayat ke-7. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan apa sih? Salah satunya ini, yang malam ini ngumpul. Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ah, gitu-gitu doang tiap minggu. Loh, tiap hari sampean makan apa? Nasi. Kok nggak bilang nih, ah, gitu-gitu aja nasi. Sekali-kali makan kursi. Loh, kan nasi sama kecil-kecil putih. Sorry, agak emosi saya. Kok bilang, ah kebaktian gitu-gitu aja, ah Alkitab gitu-gitu aja cuma kejadian Pak Wahyu. Lu pikir nonton drama Korea cerita ada yang beda? Gitu aja, coba lihat sinetron-sinetron. Selingkuh lah, ngejar pacar, kan itu doang. Lu dibegoin. Kalau firman Tuhan memang gitu-gitu aja, tapi kuasanya dong brur. Dampaknya dong om, tante, ya kan? Awas ya jangan bilang, ah gitu-gitu aja worship from home. Itu kurang ajar Tuhan lu. Walaupun cuma begini, ibadah itu kuasanya luar biasa. Nih, dengar, kemenangan di alam roh, kemenangan di alam jasmani. Ini lagi spiritual warfare nih. Ciri orang mengandalkan Tuhan apa? Ini salah satunya ini nih, yang lagi ngumpul nih, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sejam setengah, tapi dampaknya luar biasa. Next, lanjut. Jadi tolong minggu depan, ajak teman-temannya. Jangan diberkati sendiri, jangan selamat sendiri. Satu aja buat teman. Loh, kok udah lompat? Masih di sana? Ya, emang kadang ada mujizat terjadi. Ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, cirinya apa sih? Orang yang ngandalin Tuhan dan harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Emang kalau khusus rumah kita nggak ada Omikron, nggak ada COVID, tetap. Tapi tidak mengalami datangnya panas terik. Ada panas tapi nggak terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Loh, orang kuat itu bukan hanya orang nggak punya duit loh. Orang punya duit khawatirnya lebih banyak. Khawatirnya apa? Orang duitnya banyak. Kalau ada yang lebih kaya dari saya gimana ya? Kalau investasi saya anjlok gimana ya? Kalau nanti semua beralih ke Bitcoin gimana ya? Ada aja khawatirnya. Jadi khawatir bukan masalah punya duit atau nggak punya duit. Orang yang mengandalkan Tuhan, cirinya nggak khawatir. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sadap! Tidak berhenti menghasilkan buah. Kristen macam apa itu? Cuma ada di BMC New York sama di Gilgal. Jangan disebar ya videonya. Cuma ada di BMC New York sama di Gilgal yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa penggemar duren? Susah cari duren di Amerika. Susah cari rujak enak, susah. Makanya saya mikir lah tinggal di New York. Maaf ya, jangan pulang loh, ini cuma joke aja ya. Duren ada musimnya nggak sih? Lu mau paksa gimana, orang nggak musim. Tapi ya, kalau ngandalkan Tuhan tuh tidak berhenti menghasilkan buah. Coba bayangin. Baca firman tuh mesti dibayangin. Jadi setuju nggak kira-kira ngalami berkat Tuhan kuncinya apa? Ngandalin Tuhan. Bangun pagi doa, itu ngandalin Tuhan. Lu cuma mempeng goreng aja doa, itu ngandalin Tuhan. Saya agak emosi. Kalau tempe itu kecipat racun, selesai kita. Lu mau tidur doa cuma merem doang. Siapa yang tahu kalau tidur kita bangun lagi? Paling tidak kan sebelum itu kita masih ngomong sama Tuhan, ya enggak. Dikit-dikit doa lu fanatik, itu ngandalin Tuhan. Dikit-dikit ayat, habis apa? Mau pakai mantra apa? Dikit-dikit Tuhan, itu orang ngandelin Tuhan.
Di orang ngandelin Tuhan satu lagi ya, Ulangan 28, coba dibuka. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berarti tiap hari dong dengar Tuhan, jangan hari Minggu doang dong buka Alkitab. Tiap hari. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Jadi gaji naik itu di tangan Tuhan loh. Promosi itu di tangan Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau Tuhan udah angkat, nggak ada yang bisa turunin. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Itu ciri orang ngandalin Tuhan. Next, satu ayat lagi. Lanjutan dari yang tadi, segala berkat ini akan datang kepadamu nanti di rumah PR ya, baca semua. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini loh, bukan pada hari Minggu saja. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Dengar ya, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di ujung kulon, mau di atas pohon, mau di bawah jurang, mentok, belok kiri, ada pos hansip, masuk lagi 20 meter. Orang susah, Grab aja susah, nggak ketemu. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Pak Yongki, gereja kita tuh lokasinya kurang strategis. Lu pikir Tuhan buta apa? Kalau Tuhan mau berkati, nggak ada yang bisa tutup. Jangan biarkan orang lain lecehkan kita. Allah kerja gitu, Allah lu tinggal di situ. Amerika tinggal di sini dong. Terserah lu mau ngomong apa. Tapi kata Tuhan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Tolong yang lagi nunggu jodoh, om, tante, calon-calon mantunya, jangan terlalu ketat, fit and proper testnya, lebih ketat dari orang dunia. Cukup aja cinta Tuhan, nggak lihat buahnya. Setahun gereja, udah itu dulu aja. Jangan aset ada di mana aja, yuk gaji berapa. Lu udah kayak orang pajak lu. Yang penting kalau dia mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan, karakter bagus, setia, udah. Diberkatilah di kota, berkatilah di ladang. Enggak, soalnya memperbaiki keturunan, Pak, perbaiki nasib. Tuhan yang bisa bikin nasib kita berubah, bukan calon mantu kita. Terakhir saya selesai. Bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Menyingkirkan penghalang. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dan saya selesai di sini. Yaitu bahwa ini baca semuanya bagus deh Efesus 4. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu kalau bisa klik di YouTube saya The Greatest Day of My Life, saya banyak khotbah tentang perubahan pikiran. Rohnya udah dibaharui, udah penuh Roh Kudus, udah bahasa roh. Tapi kenapa nggak maju-maju hidupnya? Karena cara berpikir tuh mentalitas. Orang bisa kaya tapi mentalnya orang miskin. Tapi ada orang miskin, mungkin dia belum ada apa-apa tapi mentalnya kaya. Jadi dia. Semua tuh di mental. Makanya Tuhan bilang ini berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, pikiranmu. Supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu mau di level yang sempurna, dimulai cara berpikir. Cara berpikir lama, mesti dibuang. Itu penghalang berkat. Tadi manusia lama mesti ditanggalkan. Kan ngalirin berkat tuh kayak pipa air ya. Kalau pipanya banyak kotoran, gimana tuh berkat bisa ngalir? Tapi saya tuh lagu rohani hafal semua loh Pak. Mau Hillsong, mau Planet Shaker, mau Battle, Pak, mau Elevation Worship, mau Insinyur Niko, Simfoni Lama, Simfoni Baru, NDC Lama, NDC Baru, Frekuensi Homing saat menyembah 1-4, rayakan 1-4. Terserah Om. Pipa lu bersih nggak? Kalau kotor tuh berkat mampet. Kotoran dibersihkan tadi, tinggalkan manusia lama. Cara pikir diubah. Orang tuh nggak bisa maju cara berpikir sih. Karena yang kita lakukan dalam hidup karena cara berpikir kita.
Yang kita ucapkan itu cara berpikir, semua pusatnya dipikir ke. Makanya Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan aku. Nanti kapan ya khotbah tentang mentalitas. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Doa saya, supaya BMC New York hidup dalam hadirat Allah. Ada tabut Allah di hati kita, di rumah kita, di gereja, di kantor, dimanapun. Dan kita punya pengertian berkat yang benar. Enggak seperti orang dunia. Tuhan bilang, kamu bisa sama seperti orang yang nggak mengenal Allah, Matius 6. Kalau dipikirin cuma apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu dicari oleh orang-orang nggak mengenal Allah. Itu berkat materi doang. Hanya cuan, cuan, cuan. Tapi kita punya pengertian berkat yang benar. Hambamu selesai menyampaikan firman. Roh Kudus yang menolong supaya mereka mengerti, menangkap firman ini. Nggak ada satupun yang mengikuti kebaktian hari ini yang hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. BMC New York maju terus, diberkati dan jadi berkat. Berkati Pastor Yongki dan Ibu, semua tim, pengurus, keluarga diberkati oleh Tuhan. Di kota, di ladang, masuk mereka, keluar mereka. Apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.